Rumah Heidegger, sebuah klan pendekar pedang, dan rumah Fangler dengan kemampuan khusus mereka. Selalu saling bermusuhan, konflik di antara mereka sangatlah normal. Tetapi kemudian sesuatu terjadi selama salah satu pertempuran mereka. Salah satu pangeran terlibat dan akhirnya kehilangan satu lengan karenanya yang membuat kaisar besar sangat marah. Jadi dia memerintahkan mereka untuk menyatukan rumah melalui pernikahan. Dan disitulah penderitaan mereka dimulai. Pria itu benar-benar marah tentang ide konyol bahwa dia harus memiliki anak dengan orang rendahan Vanguard itu. Hati Guido sudah milik orang lain, tetapi itu adalah perintah kaisar. Marquis Guido Heidegger lebih memilih menghadapi kemarahan penguasa kekaisaran besar itu sendiri daripada membiarkan seluruh keluarganya menderita. Tetapi bagi Paula Wangler ini adalah hari kebahagiaan murni. Dia akhirnya akan menikahi pria impiannya. Tetapi kebahagiaan dan keputusasaan tidak bisa berdampingan. Jadi pada malam pernikahan mereka, Guaiden kurang lembut dengan istri barunya. Tetapi tetap saja tidak ada bayi, seolah-olah mereka hanya berpura-pura menjadi pasangan. Kaisar sendiri memerintahkan Tuan untuk segera bergerak dan menghasilkan seorang pewaris. Untuk membuktikan kesetiaannya kepada mahkota, setelah terlalu banyak malam yang memalukan. Akhirnya seorang bayi lahir, tetapi Tuan bahkan tidak ingin melihat putrinya yang baru lahir. Para bangsawan yakin kaisar akan senang sekarang. Meskipun anak itu tidak lahir dari cinta gadis kecil, itu memiliki rambut merah seperti ibunya. Dan begitulah karakter utama cerita ini datang ke dunia. Gadis kecil itu dengan cepat diberi nama Leonia, nama yang indah dan harmonis, yang mencerminkan sifat lembutnya dan masa depan yang cerah. Dia tidak kekurangan harta benda, tetapi dia terhalang oleh cinta orang tuanya. Lord Gwydion Heidegger menerobos masuk ke ruangan dan dengan marah memanggil istrinya Paula, mengabaikan putrinya yang berusia 2 tahun. Dan para pelayan wanita itu tidak mengerti apa arti semua ini. Dia meraih istrinya dengan kasar di tenggorokan, yakin bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Gwydion tahu betul bahwa Paula Wangel pernah jatuh cinta padanya, dan itulah sebabnya dia mungkin telah menyingkirkan cinta sejatinya. Senyum licik muncul di wajahnya, tetapi dia bersumpah tidak ada hubungannya dengan yang sudah meninggal. Salah satu pelayan mencoba menenangkan tuannya, tetapi dia mengayunkan pedangnya, melukai fatalnya, dan menyuruhnya untuk diam. Darah memercik ke seluruh gadis kecil itu. Tepat saat itu, Leonia sering mengikuti ayahnya saat dia tumbuh dewasa. Salah satu pria memperhatikan dan menyarankan agar dia setidaknya menyapa satu-satunya anaknya. Tetapi Lord Gwydion Heidegger segera menolak dia. Terlihat persis seperti ibunya, yang sangat menjijikan. Leonia pergi ke ibunya, tetapi dia juga mengusirnya. Paula berteriak bahwa mata hijau gadis itu akan menjadi penyebab kematiannya. Karena mereka persis seperti pria yang dia benci. Gadis kecil itu hancur mendengar itu. Tetapi dia tetap meninggalkan ruangan. Suatu hari karakter utama bertanya kepada Oslo di mana ayahnya. Dan pria itu benar-benar terdiam. Mendengar pertanyaan itu, sepertinya Lord Heidegger terjebak dengan pekerjaannya lagi. Malang sekali, dia hanya sangat merindukan perhatian orang tuanya. Yang dilakukan gadis kecil itu sepanjang hari hanyalah menggambar. Gambar demi gambar seolah-olah dia memohon bahkan setetes perhatian dari keluarganya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya mewarisi kadipaten kakeknya. Sekarang dia adalah Duke Guido Heidegger. Para tamu pesta tidak berhenti mengucapkan selamat kepada bangsawan itu atas gelar barunya yang mewah. Memuji keterampilan pedangnya yang luar biasa, seperti gila. Hari ini ayahnya tampak bahagia. Leonia memutuskan untuk memberinya sebuah gambar. Tetapi kekuatan yang ada berpikir, bahkan sedikit harapan untuk gadis utama kita terlalu banyak, karena dia diminta untuk bersiap-siap mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Dia hampir tidak pernah melihatnya selama bertahun-tahun ini. Tetapi pelayan tidak mengizinkannya masuk. Pelayan meminta agar dia mengerti bahwa melihatnya seperti ini hanya akan membuat segalanya semakin buruk. Bagi Nyonya yang sekarang adalah waktu terburuk. Bahkan sekarang Leonia diabaikan, pelayan lain memintanya untuk tidak berlari-lari. Karakter utama benar-benar tidak mengerti mengapa semua orang membencinya begitu banyak, dan mengapa orang tuanya tampak tidak peduli padanya, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Leonia mengalami mimpi buruk semalam, seluruh wajahnya basah oleh air mata. Oslo masuk ke ruangan dan melihat kondisi gadis muda itu, dengan cemas bertanya, apakah dia baik-baik saja, karena dia baru saja jatuh dari kudanya. Dia sudah tidak sadar selama berhari-hari. Karena itu tetapi, si kecil hanya bertanya, apakah ibunya masih hidup? Oslo mengangguk setuju lalu bertanya kepada gadis muda itu, yang jelas bingung, mengapa dia tiba-tiba menanyakannya tentang sesuatu seperti itu. Dia jelas perlu menarik napas. Leonia berjalan ke cermin dan melihat ke dalamnya. Melihat bayangannya, karakter utama memberitahu pria itu dengan jelas gelisah bahwa dia perlu melihat ibunya. Sekarang juga tidak peduli apapun. Oslo menyadari bahwa si Nona tidak seperti biasanya hari ini. Si kecil berjalan menuju kamar ibunya. Pelayan bertanya dengan kesal, mengapa dia terus kembali ke sini.
karena dia sudah diberitahu untuk tidak melakukannya lagi. Tokoh utama segera terdiam dalam pikirannya. Seekor anjing perlu diajari pelajaran jika ia menggeram kepada pemiliknya. Para pelayan saling bertukar tatapan, bingung tentang apa yang terjadi dengan nona muda itu. Hari ini, karena dia tidak pernah seperti ini, Leonia menyuruh mereka untuk menjauh darinya. Dingin seperti es, dia akhirnya berhasil masuk ke kamar ibunya. Paula memandang anak satu-satunya dengan curiga, tidak melihatnya selama bertahun-tahun sejak dia sakit. Leonia dulunya memiliki senyum cerah yang bersinar, tetapi sekarang wajahnya sangat serius. Gadis kita menyapa Lady Heidegger dengan tenang, lalu menyadari bahwa ini pasti sangat berat baginya. Saat ini dia bukanlah ibu yang terbaik, tetapi sekarang Leonia mengerti betapa sulitnya hidup yang dijalani wanita itu. Gadis kita berjanji kepada ibunya bahwa dia akan membuat orang jahat itu merasakan akibatnya, dan menyesali semua yang telah mereka lakukan. Wanita itu memberikan tatapan tidak percaya kepada putrinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia menyentuhnya meskipun hanya untuk beberapa hari. Tokoh utama berdoa agar dia setidaknya bisa benar-benar bahagia. Untuk waktu yang tersisa, Duke tahu istrinya tidak memiliki banyak waktu, dan dia masih berpura-pura tegar. Penasihat Oslo menyampaikan kata-kata dokter. Lady Paula sebenarnya tidak lagi dirawat, dia hanya bertahan dengan sedikit kekuatan. Yang tersisa Duke bertanya-tanya, sudah berapa lama dia harus melihatnya seperti ini? Oslo terkejut ketika tuhannya bertanya tentang putrinya. Gideon Heidegger bertanya berapa usia putrinya sekarang, dan penasihat itu memberitahu yang mulia bahwa Lady Leonia akan berusia 10 tahun di akhir bulan akhirnya. Dia mulai tertarik pada nona kecil Oslo menyampaikan laporan tentang apa yang telah dilakukan Leonie. Dia memberitahu atasannya bahwa setelah akademi, dia sebagian besar menghabiskan waktu di kafe lokal. Dengan perlengkapan seni barunya akademi itu sendiri, menawarkan untuk mengadakan pameran karya-karyanya. Tetapi Gifidon memerintahkan mereka untuk menolaknya. Nilai-nilai muda itu tidak menurun, dan dia masih peringkat kedua di kelasnya semester ini, yang merupakan tanda besar dari kecerdasannya. Duke penasaran apakah dia menunjukkan tanda-tanda sihir. Setidaknya satu orang di rumah Wangle selalu mewarisi semacam kemampuan. Mereka selalu begitu berbeda, sehingga kamu tidak bisa benar-benar mengukurnya. Tetapi mereka semakin lemah dengan setiap generasi, hanya waktu yang akan memberitahu apakah dia mewarisi sesuatu. Masih belum ada keberuntungan untuk membuat Lady Leonia memunculkan aura juga. Alasan sebenarnya Kaisar ingin menyatukan kedua rumah adalah berharap anak mereka akan sangat kuat. Miss Leonia baru-baru ini mengunjungi salon Countess Stein Mikkelsen, dia terlibat dalam menjalankan misi rahasia. Untuk kaum bangsawan, satu-satunya syarat dari layanan luar biasa itu adalah setuju untuk melakukan suatu permohonan yang mungkin dia minta tiba-tiba. Duke tidak bisa mencari tahu mengapa Leonia pergi menemuinya. Countess mendapatkan beberapa buku dari timur, dan sang nona memperolehnya. Guido mengingatkan dirinya bahwa putrinya baru berusia 10 saat ini, dan dia pasti tidak seharusnya khawatir karena dia belum meminta apa-apa. Dia memerintahkan penasihatnya untuk mencarikan suami. Untuknya harus memilih yang memiliki mahar besar. Duke memegang kepalanya, dan memberitahu penasihatnya untuk juga memanggil dokter, karena dia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Karakter utama dan ibunya berada di taman. Paula bertanya bagaimana dia akan melakukannya. Leonia menjawab bahwa mereka akan seperti katak yang berenang di dalam panci mendidih, bahkan tidak mencurigai nasib mereka yang tak terhindarkan. Wanita itu menuntut agar mereka dibuat merayu untuk dibebaskan. Suatu hari Leonia mungkin akan memahami ibunya. Senyum pahit langsung muncul di wajah karakter utama, dan dia memberitahu ibunya bahwa hanya waktu yang akan mengungkapkan jawaban. Paula merasa jijik melihat fitur-fitur itu. Di dalam anak kesayangannya itu menjadi kutukan yang paling kejam. Tetapi, apakah dia bahkan mencintai Leonia? Wanita itu mengaku bahwa dia berdoa setiap hari setiap detik, agar satu-satunya putrinya tidak mengulangi nasib pahitnya sendiri itu di sana. Itu adalah cinta doa Paula. Akhirnya terjawab, karakter utama meminta maaf kepada ibunya, karena terjebak di lubang neraka itu sendirian, begitu lama. Tetapi wanita itu hanya menyalahkan dirinya sendiri. Meski begitu, dia percaya pada anaknya. Wanita itu menutup matanya. Dan kemudian karakter utama bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, yang meninggal tepat di depan matanya. Senyum samar membeku di wajah Paula. Karakter utama kembali ke mansion menyadari ekspresi serius di wajah kecil Miss Leonia. Pelayan estate bertanya dengan gugup apakah dia membutuhkan sesuatu, dan kemudian gadis itu meminta agar diatur pemakaman. Tidak ada yang terkejut dengan meninggalnya Lady Heidegger. Para pelayan panik tidak tahu kemana. Nona Leonia menghilang lagi, dan mengira dia pasti ada di kamarnya, tetapi itu sama sekali salah. Karakter utama telah menyelinap ke bagian terlarang di perpustakaan. Sedikit yang dia tahu, dia sedang diikuti oleh seorang pria yang diperintahkan Duke Heidegger untuk mengawasinya. Dia tidak bisa masuk bersamanya meskipun karakter utama menyapa yang mulia.
Sang kaisar yang agung berdiri dari kejauhan, tetapi Anda bisa merasakan kekuatan dan kemuliaannya. Memancar darinya dia adalah perwujudan otoritas, senyum muncul di wajahnya. Hari pemakaman Lady Heidegger telah tiba, seorang pelayan menyarankan Nona Leonia untuk mengikat rambutnya, agar terlihat layak di hadapan orang-orang penting, tetapi dia menolak. Dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi, terutama karena Leonia tidak akan bersusah payah untuk menyenangkan siapapun. Karakter utama melangkah ke lorong, dan segera melihat ayahnya, orang yang sangat ingin dia dapatkan perhatiannya. Dia menyapa, Yang Mulia alis Duke langsung berkerut. Duke Guido Heidegger terkejut karena dia tidak bisa mengerti kapan dia belajar untuk bersikap begitu hormat kepada orang lain. Sekarang dia bisa benar-benar melihatnya pria itu memerintahkannya untuk mengikutinya. Ini sangat aneh bagi penasihat Oslo, karena biasanya Yang Mulia akan menyuruhnya untuk menyingkirkan dia sejak lama. Mereka semua menuju aula pagi. Duchess pasti akan menyukai tempat ini. Itu pasti mantan Duke dan Duchess Heidegger, bahkan tidak mau repot-repot hadir dan berdamai dengan istri satu-satunya putra mereka. Leonia melirik ayahnya. Dia yakin ibunya pasti menginginkan ini terjadi. Sang pengawal kerajaan mendekati peti mati dan mendoakan Yang Mulia Duchess Paula. Damai abadi sang kaisar mengirim bunga untuk menyampaikan belasungkawa. Mereka hanya menanam itu di taman kerajaan. Banyak orang tidak percaya. Perwakilan kaisar sang pengawal kerajaan sendiri secara pribadi membawa bunga untuk almarhum. Wajah Leonia tampak kosong. Tiba-tiba Duke bertanya di mana dia kemarin. Guido Heidegger tahu betul. Putrinya tidak ada dimanapun, sementara mansion ramai dengan persiapan. Untuk pemakaman Duchess, dia mengklaim dia berada di perpustakaan. Tetapi dia sebaiknya tetap tenang, tidak peduli seberapa terkejutnya dia. Tatapan wanita itu menjadi semakin dingin. Dia juga memiliki sedikit ketertarikan pada tuan bangsawan itu. Segera mereka berdua akan melihat secara langsung jenis ketahanan seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh keluarga Heidegger yang busuk itu. Leonia berdoa agar dia menyukainya. Pria itu menjawab bahwa dia menantikan hal itu. Tidak lama kemudian semua orang mulai bergosip tentang siapa Duchess Heidegger berikutnya karena Duke sangat menawan. Para wanita kelas atas pasti akan berbondong-bondong kepadanya, saran Countess Stein. Mereka berbicara tentang cawan beracun para tamu, langsung panik, dan mulai gelisah ketika mereka melihat Countess Stein Michelson muncul. Itu bukan tanda baik seorang pria memanggil wanita muda dengan kipas. Kakek Leonia bertanya padanya apa yang dia lakukan di sana. Aristokrat itu melirik ke samping dan menunjukkan alasannya. Dan tepat saat itu, seorang wanita berambut biru dan seorang lady masuk ke dalam mansion gadis kecil itu dengan gembira, memeluk Duke, memanggilnya ayah banyak. Orang mengira Leonia adalah satu-satunya anaknya. Gideon Heidegger menyapa para wanita dan pria memperkenalkan Magda Lister, kekasihnya dan calon Duchess. Dia adalah adik perempuan dari cinta lamanya. Putri pria itu bernama Sharon Heidegger. Yang kedua, Duke memperkenalkannya kepada semua orang. Senyuman cerah dan bahagia menerangi wajah gadis kecil itu. Nona Leonia mungkin terkejut, tetapi baginya semuanya sama seperti sebelumnya, senyum licik langsung menyebar di wajah karakter utama, menandakan rencana baru dan masalah untuk Duke yang malang itu. Dia telah hidup 32 tahun sebelum kembali menjadi anak kecil ibu tirinya, saudara tirinya, dan para pelayan semua menyusahkan dirinya. Karakter utama bertanya kepada pelayan, di mana ibunya dan saudara perempuannya pergi, dan dia berkata, mereka pergi untuk memilih gaun untuk Nona Sharon. Pelayan itu dengan sinis bertanya apakah Nona sedang memikirkan gaun. Karakter utama dengan malu menjawab bahwa dia tidak. Pelayan itu langsung mengangguk, lalu keluar dari ruangan, membanting pintu dan berteriak bahwa dia akan membawa makanan untuknya nanti. Pelayan lain menyarankan agar mereka sedikit lebih baik kepada Nona. Tetapi pelayan pertama tidak melihat gunanya bersikap lembut pada seorang yatim piatu. Beberapa saat kemudian, karakter utama menuju ke ruang kerja ayahnya. Setelah pelayan memberitahunya bahwa dia telah memanggilnya, dia bertanya apakah kekuatannya sudah muncul. Tetapi Leonia mengatakan bahwa kekuatannya belum muncul. Pria itu memukul meja dengan tinjunya, dan wanita muda itu terkejut mendengar suara keras, yang tiba-tiba sang Duke menganggapnya sama sekali tidak berguna. Apakah dia benar-benar seburuk itu di matanya? Dia selalu memberitahu putri lainnya, Sharon, betapa dia mencintainya tidak peduli apapun. Tetapi dia memperlakukan Leonia dengan sangat dingin. Duke memotong pembicaraan dengan kasar, menanyakan apakah dia bahkan mendengarkan. Dia mengumumkan bahwa dia akan segera mencarikan suami yang cocok untuknya. Dia menganggap Leonia tidak berguna untuk hal lain. Jadi, dia menjual putrinya sendiri 3 kali yang benar-benar merusaknya. Suami pertamanya adalah seorang pangeran, tetapi dia dibunuh setahun setelah pernikahan. Dia memiliki seorang putra Emil dengan suami keduanya, tetapi mereka berdua menghilang. Bahkan setelah 2 kali perceraian, wajahnya yang cantik masih bisa mendatangkan harga yang layak, yang membuat Duke Heidegger sangat senang. Dia bahkan tidak mengharapkan untuk menjualnya untuk ketiga kalinya. Tetapi,
dia berhasil menjualnya lagi. Suami ketiga tidak begitu senang dengan pernikahan itu, karena dia juga dipaksa. Jadi, dia hidup seolah-olah dia dibenci hidupnya. Pada dasarnya adalah salinan karbon dari ibunya. Mungkin langit merasa kasihan padanya membangkitkan kekuatannya. Tetapi itu terlalu lemah. Kekuatannya belum sepenuhnya muncul, jadi masih terlalu dini untuk memberitahu siapapun tentang hal itu. Sebelum pergi berperang, suaminya mengetahui bahwa dia hamil. Leonia bersumpah untuk melindungi anak ini. Tetapi bahkan secercah harapan harus dipadamkan, dan segera dia dituduh melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati. Tetapi ayahnya berpura-pura tidak mendengar permohonannya. Dia tidak menerima kabar tentang suaminya di medan perang. Tetapi bahkan jika pria itu ada di sini, dia mungkin tidak bisa melindungi istri yang dituduh secara salah. Dan anak yang belum lahir hanya penasihat ayahnya yang menunjukkan kebaikan kepada Leonia. Dia berjanji untuk mengeluarkannya dari masalah ini. Air mata mengalir di wajah tokoh utama. Entah karena rencana Oslo telah gagal atau dia juga telah berpaling darinya. Seperti yang lainnya, semua yang tersisa hanyalah kekuatannya. Tiba-tiba, Leonia mendengar langkah kaki dan segera memperhatikan Sharon mendekati sel. Melihat keadaan putri tirinya yang menyedihkan dan berkomentar bahwa setengah penjara cocok dengan warna kulitnya, tokoh utama tidak mengerti apa yang dilakukan Sharon di sana. Kepala yang terputus dari penasihat Oslo jatuh di sampingnya. Apa yang dilakukan Sharon di sana? Kepala yang terputus dari penasihat Oslo jatuh di sampingnya. Pada saat itu ketakutan dan kengerian melanda karakter utama, sekaligus karena harapan terakhirnya telah mati. Tetapi Sharon memiliki kabar yang lebih baik, suami Leonia akan menjadi kaisar. 3 hari yang lalu, dia dengan kejam menghabisi saudaranya, yang dulunya adalah sekutunya, dan dengan bangga mengumumkan kemenangannya ayahnya sendiri, membantunya curang setelah dia kembali. Dia setuju untuk menjadikan Sharon sebagai permaisuri. Itulah sebabnya, dia meminta bantuan saudara tirinya untuk segera mati dan berhenti menghalangi jalan semua orang. Tetapi, apa yang akan terjadi pada anak Leonia Sharon hanya tertawa mendengar pertanyaan itu. Tawa keras dan gila, itu menggema di seluruh lorong memantul dari dinding dan mengisi ruang. Membekukan Leonia di tempatnya anak itu pasti. Tidak ingin tumbuh dengan ibu seperti itu. Sharon akan menghabisi Leonia, seperti ibunya menghabisi Paula. Karakter utama sudah bergetar, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Karena dia selalu mengira ibunya meninggal, karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sharon mengaku kepada sang pahlawan bahwa dialah yang memaksanya untuk melakukannya. Leonia selalu mendapatkan yang terbaik dari segalanya gelar tertinggi. Saudara tirinya meraih rambut merah menyala. Miliknya mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Dan sekarang dia harus menjadi monster kesatria itu menghunus pedangnya. Dan Sharon mengucapkan selamat tinggal kepada Leonia. Saat dia pergi, nona muda itu mengeluarkan tawa keras. Karakter utama yang dikuasai oleh ketakutan total mulai merangkak kembali menuju dinding batu dingin sel, memohon kepada kesatria untuk berhenti dalam momen putus asa. Dia memutuskan untuk memberikan anak kecil itu awal yang baru. Dunia yang sepenuhnya baru tiba-tiba. Suaminya sang pangeran menerobos masuk ke dalam sel dengan sangat panik. Tetapi kemungkinan besar, Pangeran Rutger juga ingin dia pergi karakter utama, menggunakan kekuatannya dan menghilang. Tanpa jejak dari dunia, yang hanya memberinya rasa sakit dan penderitaan. Sekarang dia akan membalas budi Leonia, bertekad untuk melindungi semua orang yang dia cintai. Dalam suatu cara karakter utama, merasakan kedamaian kelam. Karena semua hal mengerikan itu terulang, persis seperti sebelumnya. Sekarang Leonia berdiri di depan keluarganya. Duke dengan lembut menempatkan Sharon di lantai. Gadis kecil itu segera berlari menghampiri karakter utama dan dengan senyuman mengatakan bahwa dia sangat senang bertemu dengan saudara perempuannya yang baru. Sharon merasa kesal karena Leonia disambut dengan baik. Dia bilang dia sangat senang bertemu dengan saudara perempuannya yang baru. Sharon kesal karena Leonia disambut dengan baik ke dalam keluarga. Tetapi karakter utama hanya menjawab bahwa dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dihadapi sekarang. Dengan semua kartu di atas meja, Leonia menyatakan dia tidak pernah bisa menerima wanita itu sebagai ibunya. Karena ibunya yang sebenarnya sudah tiada, dan Magdalit Chair adalah penyebabnya semua orang segera mulai berbisik di antara mereka, Leonia's kakek nenek dari pihak ibu. Duke dan Duchess Wangler benar-benar bingung. Mereka bertanya kepada anak kecil itu apa yang dia bicarakan, tetapi Duke hanya mengabaikannya. Mengatakan itu semua omong kosong. Dia bertanya kepada Leonia, apakah dia sudah kehilangan akalnya. Dari kejutan, karakter utama menjelaskan kepada Duke Guido Heidegger bahwa buktinya ada di ruangan itu
mengisyaratkan kepada Countess Stein. Para pelayan yang dipukuli itu berlutut di lantai. Mereka adalah orang-orang yang meracuni Duchess Paula. Atas perintah Magda, surat-surat mereka yang mengaku segalanya botol racun yang mereka gunakan. Semua itu ditemukan dan segera disita. Mereka juga menemukan kwitansi. Untuk obat yang dibeli Magda ini disajikan sebagai bukti untuk ditinjau. Guido cemberut tetapi tidak mengatakan apa-apa setelah semua dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Agar mereka akhirnya semua bahagia bersama. Tetapi apakah Magda benar-benar pelakunya? Dia tidak tahu apa yang dilakukan gadis ini. Karakter utama memaksa air mata dan memohon kepada ayahnya untuk membuka matanya dan berpikir jernih. Demi keluarga Heidegger dan pedang kekaisaran Magda, memberitahu pria itu bahwa semua itu omong kosong. Countess Stein menganggap Leonia sangat tajam untuk seorang anak karakter utama. Suaranya bergetar menjawab bahwa dia hanya ingin ibunya sembuh. Jadi dia telah belajar dengan giat, ternyata gejala Paula mengarah pada sesuatu yang buruk. Itu disebut ramuan warisan, itulah nama mewah untuk arsenik. Yang jika kamu meminumnya akan membunuhmu. Perlahan-lahan terlihat seperti kamu hanya sakit. Biasanya ini adalah urusan keluarga, ketika orang-orang bertengkar tentang siapa yang mendapatkan gelar. Ibu terus-menerus muntah dan batuk darah yang benar-benar membuatku curiga. Adalah ketika Paula mulai menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, ditambah semua bercak aneh di kulitnya. Tetapi, Duke hanya tersulut dan berkata, dia sudah selesai dengan semua teori ini. Semua itu adalah gejala umum dari penyakit kronis. Tetapi pada hari mantan Duchess meninggal, dia memberitahu satu-satunya putrinya sesuatu yang akhirnya membuat semuanya terhubung. Tiba-tiba kakek mendukung cucunya, ibunya berkata, obatnya berbau seperti sabun. Semua orang di ruangan itu tahu betul bahwa sabun adalah bahan utama untuk warisan. Ramuan jadi sang Duchess telah diracuni sepanjang waktu. Kepala kamar kerajaan bertanya kepada Duke, apakah dia memiliki sesuatu untuk ditambahkan. Tanpa mendapatkan jawaban, dia memerintahkan Magda Litcher ditangkap atas nama Yang Mulia Kaisar dengan dugaan pembunuhan Paula. Itu diperlukan untuk penyelidikan yang sedang berlangsung. Sherin tidak mengerti mengapa mereka membawa ibunya pergi. Duke memerintahkan para penjaga untuk memperlakukan istrinya yang hamil dengan penghormatan tertinggi sampai keputusan akhir dibuat. Tokoh utama memohon kepada Duke untuk menunggu sedikit lebih lama. Dia baru saja memulai rencana balas dendamnya. Duke Wangle mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian satu-satunya putri tercintanya, mengatakan bahwa seharusnya dia menghentikannya segera. Dia teringat momen sebelum pernikahan Paula. Gadis itu tidak mengerti mengapa dia harus pergi ke negara lain. Ibunya mengingatkannya bahwa ini bukan pernikahan biasa, bahwa kaisar sendiri memaksanya, dan itu tidak akan berakhir dengan baik. Paula ingin tahu apa pendapat semua orang tentang adik laki-lakinya. Apakah dia juga akan diasingkan? Duke Dietrich Wagner menyarankan putrinya untuk mencari tempat untuk menetap dan memulai yang baru, agar dia tidak menderita sisa hidupnya karena suaminya. Tetapi dia mencintai Gwendolyn Heidegger. Orang tuanya memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi putri mereka tidak mau mendengarkan. Duchess Wangle jatuh ke lantai karena dia selalu mengira putrinya memutuskan hubungan dengan keluarganya dengan sengaja. Karena argumen itu ternyata Paula hanya bertanggung jawab atas pilihannya. Leonia dengan sedih menyaksikan kesedihan neneknya. Duke Dieter memohon kepada Yang Mulia untuk mengizinkannya menjadi wali resmi dan pengasuh Leonia. Hidupnya di rumah ini tidak aman. Tokoh utama tidak mengharapkan hal itu dalam cerita aslinya. Kakeknya sangat marah pada pernyataan Gaiden dan langsung pergi dari ibu kota dan tidak pernah kembali, tetapi sekarang akan jauh lebih mudah bagi Liani untuk mendapatkan balas dendamnya. Countess Stein melihat ke arah Nona Lani. Dia masih memanggil ayahnya Yang Mulia, yang berarti bahwa perwalian Duke atas gadis itu perlu dievaluasi ulang secara serius. Kepala kamar kerajaan menerima permintaan tersebut. Mahkota akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika tidak ada kesalahan besar yang terungkap, Nona Leonie akan kembali ke rumah ayahnya. Duke Guiden, apakah kedua belah pihak setuju dengan dekret ini? Tetapi Guiden tidak bisa berargumen dalam situasi ini. Dia berpaling dengan marah dan terdiam, dan Duke Wangle segera menyerah pada permintaan kepala kamar kerajaan. Lalu kepala kamar itu keluar dari aula. Karakter utama merasakan sebuah tangan di bahunya. Countess Stein Michelson tersenyum pada si kecil dan berkata mereka akan bertemu lagi nanti. Lalu dia juga pergi dari aula besar. Sisi ruangan Leonia bergetar dengan kemarahan. Sharon tidak ingin pergi kemanapun. Para bangsawan lainnya juga cepat-cepat meninggalkan ruangan karena mereka sangat ingin membicarakan adegan menarik itu. Karakter utama sudah sangat paham. Hanya dalam beberapa detik, hampir semua orang sudah pergi. Hanya kakek dan nenek karakter utama yang tersisa di ruangan. Dan mereka memberitahu wanita manis itu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali juga.
Tetapi Leonia ingin mengatakan sesuatu kepada Yang Mulia Gaiden. Duke itu cemberut ketika melihat putrinya berdiri di depannya. Karakter utama meminta Yang Mulia untuk memberitahu Lady Sharon bahwa dia bisa mengganti pakaiannya dan mengambil miliknya sebagai gantinya. Tetapi Duke membentak kembali bahwa dia tidak akan membiarkan putrinya diperlakukan, seolah-olah dia adalah kasus amal Leonia. Segera berpura-pura tidak bersalah, dan mencoba menjelaskan bahwa itu bukan maksudnya sama sekali ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Nenek gadis itu memutuskan untuk turun tangan dan membelanya. Wanita itu berlutut menempatkan dirinya pada level Leonia Duchess, memberitahu mantan suami putrinya bahwa ini bukan waktu untuk memanjakan setiap kesalahan kecil yang dia buat di luar pernikahan mereka. Leonia mengaku bahwa dia bahagia sekarang. Sekarang dia memiliki seorang saudara perempuan, yang berarti dia tidak akan kesepian lagi. Air mata menggenang di mata Duchess. Dia merasakan kesedihan yang luar biasa dan duka untuk semua yang telah dilalui cucunya. Dia menarik Leonia ke dalam pelukan erat mata karakter utama membelalak. Leonia sedikit menarik diri dari neneknya dan berkata dengan keras bahwa gaun emas Sharon terlihat agak aneh. Duke Heidegger langsung tegang. Protagonis tahu cukup banyak tentang pigmen gaun Sharon berwarna orpimen, mineral yang membuat pigmen yang kuat, dan protagonis sering menggunakannya dalam catnya. Tetapi mengandung banyak timbal. Itulah sebabnya Anda tidak bisa menyentuhnya tanpa sarung tangan. Itu mulai diserap ke dalam kulit Anda saat bersentuhan. Itulah sebabnya mengenakan gaun seperti itu sangat berbahaya bagi kesehatanmu. Gaun ini dibuat khusus untuk Magda. Widen yakin pasti ada kesalahan. Dia terbang dalam kemarahan, berteriak cukup keras agar seluruh ruangan mendengarnya, bahwa dia akan membuat orang rendah itu yang menjahit gaun mengerikan ini membayar. Duke Wengle mendekatinya. Dia bertanya, apakah dia benar-benar percaya bahwa para penjahit yang harus disalahkan? Kakek dari karakter utama berpikir bahwa jika dia adalah Magda, dia akan membenci keluarga Heidegger, sama seperti keluarga Wangle Magda. Berpikir Guidon mengkhianati saudarinya. Guidon menuntut agar dia tidak berani menuduh istrinya. Duke Wengle menjawab bahwa dia yakin insiden hari ini hanyalah satu bagian dari skema yang lebih besar yang terjadi di balik layar. Kita perlu menyelidiki lingkaran dalam Duke Wengle. Tidak akan meninggalkan cucunya di tempat kumuh seperti ini. Dia dan Duchess Wangle akan menjaga Nona Leonia sampai semua kekacauan ini teratasi dan kebenaran terungkap. Duke Heidegger ditinggalkan sendirian di ruangan. Pria itu jelas kesal dan memanggil penasihatnya Oslo. Tidak lama kemudian gadis utama sudah duduk di meja yang dipenuhi dengan berbagai makanan dan minuman. Lezat dia tidak yakin bisa menghabiskan semua itu. Nenek berkata, dia perlu membangun kekuatannya. Duke Dieter Wengle setuju dengan istrinya Noel, menambahkan bahwa si kecil perlu makan dengan baik untuk kembali bugar. Leonia akan harus digulingkan keluar dari ruangan jika dia makan semua itu. Nenek dan kakek berkata, dia bisa beristirahat di sini. Mereka sedang memberikan sedikit perombakan pada kamarnya sekarang. Tetapi tidak akan lama Leonia akan bisa pindah segera. Sangat menyenangkan memiliki orang-orang yang peduli padamu seperti itu. Pada saat itu, dua pemuda sedang mengawasi pahlawan wanita. Paman Leonia memutuskan untuk benar-benar merawatnya. Mereka sangat berharap si kecil yang manis ini akan menyukai hadiah khusus yang unik yang telah mereka siapkan hanya untuknya. Duke Dieter mendengar semacam suara di luar pintu. Tepat saat itu, seekor sugar glider lepas. Karakter utama benar-benar terkejut dan tidak siap ketika dia melihat makhluk kecil itu terbang tepat ke pelukannya. Itulah jenis keluarga yang dimiliki ibunya. Si glider kecil mulai melambaikan kakinya. Duke Dieter Wangle berputar untuk menghadapi pintu depan, benar-benar bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu apa yang dilakukan anak-anaknya, tetapi yang mereka inginkan hanyalah memberikan sedikit sesuatu untuk keponakan mereka. Para pemuda segera berjalan ke meja, dan yang berambut pirang memperkenalkan dirinya kepada tokoh utama dengan mengatakan namanya Ian Wangle yang berambut merah. Memperkenalkan dirinya sebagai Tobias. Dia adalah sepupu Ian. Ian melangkah lebih dekat ke Leonia dan dengan senyuman bertanya apakah dia menyukai hadiah unik mereka, yaitu sugar glider. Makhluk itu terlihat lebih menyedihkan daripada menggemaskan. Noel mulai memarahi para pemuda, mengatakan Leonia masih makan, tetapi tokoh utama segera memberitahu neneknya bahwa semuanya baik-baik saja karena dia sudah kenyang dan tidak ingin lagi. Dia memberitahu para pemuda bahwa hadiah itu manis. Tetapi dia merasa kasihan pada tupai itu. Duke Dieter berkata bahwa cucunya memiliki hati yang sangat baik. Para pemuda saling bertukar tatapan, dengan jelas memikirkan apa yang dikatakan keponakan mereka, dan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Mereka memutuskan untuk mencari sesuatu yang besar dan kuat. Leonia merasa tidak enak tentang ini. Duke Guido Heidegger turun ke ruang bawah tanah dan bertanya kepada sayangannya,
bagaimana kabarnya, dan apakah dia membutuhkan sesuatu, tetapi Magda menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura. Dia tahu persis mengapa dia dikurung di sana. Alis pria itu langsung berkerut karena dia ingat dengan sangat baik apa yang berhasil dia gali selama beberapa hari terakhir. Oslo memperkenalkan alkemis dan seniman kepada tuannya. Gideon berkata, "Baiklah, apa masalahnya?" Seniman itu berkata, dia menduga bahan yang digunakan untuk mengecat kursinya sudah tidak digunakan lagi, karena terlalu beracun. Duke sedang duduk di kursi itu, dia memintanya dibuat untuk memperingati ulang tahun mereka. Jadi, semua sakit kepalanya sebenarnya adalah bagian dari Magda, wanita yang dia cintai dan percayai sepenuhnya selama ini. Dia mampu menahan racun karena fisiologi keluarganya. Duke akan pulih sepenuhnya setelah dia mendapatkan antidot. Gideon Heidegger memanggil penasihatnya dan memerintahkannya untuk segera mencari di kamar tidur. Dan setiap inci dari properti itu, jadi Magda dekat dengan mereka berusaha untuk menjatuhkannya. Berkat anak itu, dia tidak akan hidup di lingkungan yang berbahaya. Duke melihat Magda dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini, karena dia benar-benar ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Dia berpikir mereka berbagi rasa sakit kehilangan Eliza, bersama-sama wanita itu berteriak bahwa dia adalah orang yang meninggalkannya. Gideon Heidegger segera meraih jeruji dan berseru bahwa itu tidak benar karena dia tidak meninggalkan Eliza. Tetapi Magda memberitahunya untuk tidak berbohong pada dirinya sendiri. Yang dilakukannya hanyalah terpuruk dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Pria itu mulai membuat alasan mengatakan bahwa dia telah berada di bawah tahanan rumah sepanjang waktu dan terus-menerus diawasi oleh kesatria kaisar, tetapi itu hanya lelucon karena Gwydion adalah seorang ahli pedang. Dia justru memilih kekayaan dan statusnya. Pria itu hanya menggunakan kaisar yang hebat dan orang tuanya sebagai alasan yang nyaman untuk membenarkan tindakan memalukannya. Dia adalah orang yang pada akhirnya menghancurkan Paula Gwyn menjalani hidupnya. Melampiaskan frustrasinya pada gadis Vanguard itu setelah semua tahun-tahun menyedihkan merasa kasihan pada dirinya sendiri, yang bisa dipikirkan oleh pengecut yang menyedihkan itu adalah untuk mengejar wanita ini. Apakah dia bahkan tahu apa yang terjadi pada saudara perempuan Magda? Dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan segala cara yang bisa dia lakukan pada hari ibu dan Eliza, pergi ke rehabilitasi di biara. Kereta itu mengalami kecelakaan mengerikan dalam perjalanan. Magda kehilangan semuanya, karena dia menolak untuk pergi bersama keluarganya. Apakah dia bahkan membayangkan betapa menyiksanya itu? Duke Gwydion Heidegger secara terbuka menyarankan itulah sebabnya Magda melakukan apa yang dia lakukan. Mendandani Sharon dengan gaun kuning itu, dia ingin melihatnya menderita atas kematian putrinya. Wanita ini merencanakan untuk membakar seluruh tempat itu, begitu dia menjadi istriku. Duke Gwydion Heidegger menghela napas kelelahan dan berbalik kembali, mengatakan bahwa dia akan mengizinkannya untuk mengandung anak mereka. Tetapi Magda mulai berteriak bahwa dia akan memusnahkan seluruh garis keturunannya. Duke memerintahkan mereka untuk memastikan dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Dia tidak mempertimbangkan hal itu di pemakaman, tetapi kepala pelayan sepenuhnya mempercayai kata-kata Leonia dan bukti yang disebutnya dari Countess. Kepala pelayan adalah wakil pribadi kaisar. Fakta bahwa dia menunjukkan keberpihakan seperti itu membuatmu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Duke Gwydion Heidegger tiba di istana kekaisaran dan bertanya kepada penguasa. Kesepakatan macam apa yang dia buat dengan putrinya? Senyum merekah di wajah kaisar. Bayangkan saja kaisar bisa melihat Gwydion berkeringat dia, bahkan tidak menyadari bahwa Duke memiliki anak lain. Sharon dan yang belum lahir itu sampai Nona Leonia memberitahunya sendiri. Gideon menyembunyikan mereka dengan sangat baik selama ini. Apakah Duke benar-benar tidak tahu tentang itu? Ramuan warisan pria itu dengan dingin memberitahu kaisar bahwa jika dia ingin dia mati, dia sudah menyelesaikan pekerjaan itu, bukan hanya memperpanjang hidupnya dengan racun. Gwydion selalu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan bersih. Countess datang kepada kaisar lebih awal, meminta untuk bertemu dengan Leonia. Pada awalnya dia penasaran tentang apa yang dilakukan wanita seperti ular itu kali ini. Dan dia menceritakan sebuah cerita yang cukup liar. Putri Gwydion membangkitkan kemampuan sihirnya. Gadis itu bisa bepergian melalui waktu dan ruang. Menggunakan lukisan itu adalah bakat yang sangat langka, karena dia sedang melukis, mengingat pemakaman ibunya, dan tiba-tiba terhisap ke dalam lukisannya sendiri. Tentu saja setelah kata-kata Mikkelsen sang kaisar meragukannya. Tetapi dia bukan orang yang membuat janji kosong. Senyuman licik menyebar di wajah sang kaisar yang agung, karena dia telah mendengar berita tentang Duke Heidegger yang dipermalukan di pemakaman. Leonie, sebagai anak kecil, kamu harus menganggap serius semua ini. Duke memiliki seekor anak singa kecil yang tinggal di sampingnya. Namun, si kecil masih hanya seorang anak, yang benar-benar menginginkan cinta dari keluarganya, dan kerabatnya. Dia hanya meminta untuk menyingkirkan Magda.
dan membiarkan saudara tirinya Leonia sendirian. Langsung mengatakan kepada sang kaisar untuk menjauh Duke Guido Heidegger. Bertanya kepada sang kaisar apa yang ditawarkan putrinya sebagai imbalan dengan kemampuan sihirnya. Tetapi semua itu tergantung pada apa yang dilakukan. Guidon selanjutnya, sang kaisar berbicara, seolah Leonia adalah miliknya pribadi Duke Guidon Heidegger. Mendengar tentang masalah di front barat, jadi dia berjanji untuk membereskan semuanya dalam sebulan. Yang Mulia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu dia berkata kepada Duke untuk menjaga punggungnya sendiri. Era para kesatria yang kuat dan hebat, perlahan-lahan akan punah dan segera mereka akan digantikan oleh meriam dan artileri berat lainnya. Tetapi tetap saja, orang-orang yang memutuskan kemana meriam itu akan diarahkan. Sang kaisar setuju dengan itu. Namun apa yang benar-benar dia inginkan saat ini, ada di tangan putri berambut merah, Duke Guidon Heidegger. Keluarga kekaisaran juga memiliki kekuatan mereka sendiri. Mereka bisa membaca pikiran dan memaksa orang untuk mengikuti kehendak mereka. Yang Mulia memegang Guidon dengan erat, memberdayakannya, tetapi kekuatan sang kaisar semakin memudar sedikit demi sedikit. Setiap hari dia teringat pada hari ketika dia melihat Leonia itu, mengingatkannya pada masa jayanya. Itulah yang memberi Yang Mulia harapan untuk kembali ke masa kejayaan itu. Ketika dia penuh energi muda dalam tubuh dan jiwa, jika Duke menunjukkan minat pada putrinya, maka dia akan memiliki beberapa kekuatan tawar. Guido Heidegger bertanya, apa yang seharusnya dia lakukan? Sang kaisar berpikir. Duke mulai menyesali sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh terhadap putrinya. Selama ini Leonia berjanji untuk menikahi siapapun yang dipilih oleh kaisar. Jadi, Duke seharusnya tidak menyentuh dagu Leonia. Guido Heidegger yang terkatup. Dia sangat marah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berdaya dalam situasi ini. Leonia menyadari bahwa Duke sudah mengetahui segalanya. Neneknya bertanya kepada cucunya, bagaimana dia menyukai makanan penutup itu? Karakter utama berkata, itu sangat lezat, dan menambahkan bahwa akan sangat menyenangkan jika kakek bisa bergabung dengan mereka juga. Tiba-tiba dia melihat sesuatu bergerak di bawah meja itu adalah seekor kadal hijau. Leonia memandang neneknya dengan tatapan bertanya-tanya, tetapi jelas, neneknya juga tidak tahu dari mana makhluk tidak biasa ini berasal. Seekor merak muncul di samping karakter utama. Ini semakin aneh dan aneh. Duchess Noel dengan cepat menyadari apa yang terjadi, dan segera memanggil Ian dan Tobias yang bersembunyi di dekatnya. Dia mulai merasa kesal. Tetapi anak-anak itu menjawab bahwa ini adalah hadiah mereka. Anak-anak itu sangat berharap Leonia akan menyukai makhluk-makhluk ini. Tetapi karakter utama memberitahu pamannya bahwa dia lebih suka sesuatu yang lucu berbulu dan memiliki 4 kaki. Mereka berjanji untuk membawakan sesuatu yang pasti akan dia sukai sekarang. Leonia harus menggunakan sihirnya di rumah kebahagiaan ini. Dia memberitahu kaisar bahwa kekuatannya belum sepenuhnya terbangun. Tetapi sebenarnya dia telah menyempurnakannya. Meskipun begitu, Leonia memutuskan untuk menyimpan strateginya rapat-rapat. Kaisar menginginkan seorang putra lahir dari persatuan 2 rumah. Dia tidak bisa mengalahkannya sendirian. Yang berarti, dia benar-benar perlu menemukan orang-orang yang bisa melindunginya. Akan sangat luar biasa jika dia bisa mendapatkan Oslo di sisinya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu gadis itu. Nona muda itu menghela napas, sudah tahu dari suara di luar pintu bahwa pamannya telah tiba dengan makhluk baru. Kali ini, mereka membawa anak singa. Karakter utama terkejut itu hanya bayi cakar-cakarnya, lebih besar dari wajahnya. Para pemuda itu langsung tegang begitu melihat keponakan mereka. Mulai berpikir keras tentang sesuatu, mereka menjelaskan bahwa si kecil ini lahir di atas kapal. Tetapi sayangnya, ibunya meninggal saat melahirkan. Karakter utama menatap mata anak singa itu, menyadari bahwa dia juga telah kehilangan ibunya, dan mungkin sangat merindukannya. Tepat saat itu kakeknya yang pemarah menerobos masuk ke dalam ruangan. Para pemuda itu langsung panik. Apa yang kalian berikan kepada cucu kecilku yang berharga ini? Dieter Wangel mengomel kepada anak-anak itu, benda itu adalah bahaya berjalan. Tetapi Leonia menjawab, oh, dia hanya makhluk yang paling manis. Sang Duke tertawa, baiklah kalian benar-benar melampaui diri kalian kali ini. Tentu saja hewan peliharaan pribadi Leonia yang tercinta haruslah seekor anak singa. Kakek tidak marah lagi sama sekali, tidak, dia bertanya. Jadi, apakah kamu sudah memilih nama untuknya? Leonia memutuskan aku akan memanggilnya Russian. Dieter Wengler menyukai nama itu. Tetapi tiba-tiba seorang pelayan bergegas masuk mengumumkan, Yang Mulia kamar Nona sudah siap. Duke menyarankan, mari kita semua lihat ya. Entah kenapa, gadis kita merasakan ketidaknyamanan yang menjalar. Mereka menutup matanya dengan pita hitam. Semua bagian dari pengungkapan besar kamar barunya dimention. Semua orang berharap gadis kecil itu akan menyukainya. Sekarang dia bisa melepas penutup matanya. Tokoh utama melakukan hal itu. Dan setelah melepas penutup mata hitam dari matanya, dia tertegun melihat kamar yang sepenuhnya berwarna pink tepat di depannya. Orang-orang segera mulai mengucapkan selamat kepada gadis itu. Anak manapun pasti akan sangat senang dengan ini. Tetapi dalam kehidupan sebelumnya,
Tokoh utama adalah seorang wanita berusia 32 tahun, dan kemudian kakeknya menyarankan, dia melihat ke langit-langit, mereka menyewa Michelangelo, dan dia melukis langit-langitnya. Dia adalah kontraktor utama gereja, dan seniman yang sangat luar biasa. Tokoh utama tidak bisa percaya bahwa Michelangelo telah disewa untuk mendekorasi kamar seorang gadis kecil. Para orang dewasa dengan antusias menunggu reaksi Leonia. Mereka siap untuk mengubah segalanya jika dia tidak menyukai sesuatu. Duke Dieter Wengler berkata dengan nada berpikir bahwa dia sudah menyatakan pendapatnya sedikit lebih awal bahwa ini sedikit berlebihan. Tokoh utama melangkah maju, dia dulunya terobsesi untuk mendapatkan persetujuan ayahnya Leonia. Bahkan tidak bisa membayangkan mengunjungi keluarga ibunya. Tetapi ini persis apa yang dia butuhkan, seperti mengejar burung biru yang menunggu di rumah. Tetapi entah kenapa, dia tidak menyadarinya sebelumnya tokoh utama segera berlari kepada kakek dan neneknya, dan mulai memeluk mereka dengan erat. Air mata kebahagiaan perlahan mengalir dari matanya. Dia belum pernah menerima hadiah seperti ini sebelumnya. Leonia mengucapkan terima kasih kepada keluarganya dari lubuk hatinya. Sedikit kemudian, para pahlawan duduk di meja dan karakter utama memberitahu kakeknya. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya saat itu. Tobias bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Pamanmu akan mengabulkan permintaan apapun. Bahkan jika itu berarti pergi ke batas ekstrem untukmu. Itu sedikit berlebihan dan mungkin tidak mungkin jadi. Leonia menjawab bahwa dia tidak membutuhkan bantuan seperti itu saat ini. Kakek dengan tegas bertanya kepada anak-anak, apa yang sebenarnya akan dilakukan Leonia dengan itu. Akademi menawarkan untuk mengadakan pameran karyanya. Tetapi Duke Guido Heidegger menolak permintaan itu, yang benar-benar mengejutkan kerabatnya dari pihak ibunya. Di meja kakek berseru bahwa dia akan menuju kantor direktur. Sekarang dia bertanya kepada istrinya, apakah dia akan menunggu untuknya karakter utama senang? Dia akhirnya bisa mengurus pameran itu, karena sekarang saatnya untuk bertemu dengan wanita ini. Belum melihat anak itu dalam waktu yang lama. Dia telah mendengar tentang pameran Leonia yang akan datang. Countess Stein Michelson mengira semuanya akan dimulai, dan karakter utama hanya mengonfirmasi dengan senyum kecil itu. Saatnya menunjukkan kepada dunia apa yang dia miliki. Duke Dieter dengan gugup menatap keluar jendela. Dia tidak tahu apa yang wanita itu maksudkan dengan mengisyaratkan tentang Countess Stein Michelson, sementara berbicara dengan cucu mereka yang manis. Noel mengingatkannya, betapa baiknya Leonia mengatasi dirinya sendiri. Di pemakaman dia yakin, gadis itu bisa mengatasi ini dengan baik. Sendirian pada saat itu, Tobias dan Roshan sedang mengamati Leonia. Bingung mengapa wanita jahat itu berbicara dengannya. Tetapi pria itu tidak bisa mengerti mengapa. Singa itu mengikutinya. Countess Stein tersenyum mendengar suara gemerisik di semak-semak. Dia tahu segera bahwa si kecil sangat dicintai di sini. Jadi dia tidak ragu untuk mengatakannya kepada Nona Leonia sendiri. Sang pahlawan menyarankan mereka untuk mengurangi obrolan kecil. Jelas bahwa Stein ingin meminta bantuan Countess mengangguk dan menyerahkan Leonia sebuah surat yang mengatakan pamerannya akan datang di akademi dan dia perlu mengundang orang ini. Kejutan melintas di wajah karakter utama pria ini bisa menjadi aset nyata untuk eksperimennya. Karakter utama memasukkan nama itu kembali ke dalam amplop, menganggap semua ini untuk membantu pria itu menjadi lebih baik. Countess Stein menjawab, dia menikmati berbicara dengan orang-orang yang berotak. Sekarang utang Leonia untuk pemakaman sudah diselesaikan. Wanita cantik itu mengangguk memberitahu anak itu untuk selalu tetap berhubungan, karena pintunya akan selalu terbuka jika dipikir-pikir. Dia berusaha menyelamatkan dirinya. Dan Oslo karakter utama mengingatkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Tobias benar-benar terkejut, karena saat ini dia merasakan getaran dewasa yang kuat dari keponakannya. Seolah-olah Leonia menganggap pamannya adalah anak kecil, tetapi dia harus mengingatkan dirinya bahwa dia adalah orang dewasa di sini. Tobias melompat ketika anak itu dengan tenang menanyakan berapa lama dia berencana bersembunyi di semak-semak itu. Dia melangkah keluar dan segera bertanya, bagaimana dia tahu senyum langsung merekah di wajah Leonia. Dia meledak tertawa menanyakan kepada paman besarnya, apakah dia benar-benar khawatir tentangnya. Saat ini Tobias sedikit memerah dan berkata bahwa wanita itu adalah masalah murni. Meskipun begitu, pria seharusnya tidak menguping percakapan seorang wanita. Jika sepupuku memberitahu siapapun apa yang dia dengar, hari ini, dia bisa melupakan peluangnya untuk menjadi pria sejati. Selamat tinggal, kata-kata itu menghantam Tobias dengan keras. Leonia hanya akan menawarkan minuman Kitty. Setelah itu, karakter utama mendorong secangkir kopi ke arahnya, dan Tobias segera menenggak semuanya. Meskipun tidak manis, dia menyukai rasa kopi. Seperti pria terhormat manapun. Pada saat itu, Rokan sedang bermain dengan tali sepatu. Setelah beberapa waktu, momen yang ditunggu-tunggu oleh karakter utama tiba. Pameran besar yang menampilkan karyanya semua orang bisa melihatnya. Duke sangat mengagumi cucunya. Ada jauh lebih banyak orang di sini daripada yang diharapkan Leonia. Karakter utama menduga orang itu
Countess Stein Michelson sendiri menjamin. Belum muncul melirik ke samping Leonia memutuskan untuk menjauh dari pamannya. Orang-orang di pameran terkejut melihat satu pria tertentu. Dia belum terlihat sejak insiden itu. Jadi tidak ada yang tahu apa yang membawanya ke sini. Tetapi Leonia sangat senang itu. Adalah Marquess Karl Jasper ini adalah orang yang sangat penting. Dan dia telah melalui banyak hal. Dia pada dasarnya mengatur ekonomi dan politik di wilayah timur. Tetapi beberapa cedera parah terus menggerogotinya. Karakter utama langsung menuju ke arahnya Leonia. Sangat terhormat, akhirnya bisa bertemu dengannya. Bagi Marquis Karl Jasper semuanya mulai terhubung. Karena anak kecil normal tidak memiliki penampilan yang sematang itu. Dia mengira dia pasti adalah Putri Duke Giden, yang sebenarnya telah menyiapkan lukisan khusus hanya untuknya. Leonia membawa pria itu ke sebuah ruangan pribadi yang hanya memiliki tangga dan sebuah pintu, yang benar-benar membuat Marquis bingung. Yang harus dia lakukan hanyalah menaiki tangga. Tetapi bagi Lord pria ini terasa seperti dia sedang dipermainkan. Tetapi Leonia yakin, Milord tahu tentang kemampuan magis keluarga Wangle. Dia hanya belum tahu tentang kemampuannya. Sang pahlawan memberitahunya bahwa mereka sedang menunggu dia. Marquis itu bingung, tidak mengerti apa maksudnya kemampuan Wangler tidak bisa diaktifkan. Tanpa persetujuan orang lain dan Leonia bertanya, apakah dia bahkan ingin bertemu mereka? Karl Jaspers terjebak dalam pikirannya merenungkan kata-kata itu. Apakah itu benar-benar mereka? Yang dia pikirkan dia meraih tangga. Tangannya bergetar masih tidak percaya. Dia mungkin melihat mereka dalam beberapa detik. Tetapi Karl sangat ingin melihat mereka putri bungsunya. Telah mendorongnya untuk mengunjungi pameran ini. Tetapi sejak awal Marquis tidak tertarik memberitahu putrinya bahwa dia telah melalui perang. Sehingga tidak ada yang bisa mengejutkannya. Tetapi dia mengancam akan menyerahkan warisannya jika dia tidak menyukainya. Saat itulah Karl Jasper benar-benar mulai mempertimbangkan tawarannya. Jika semuanya seperti yang dia duga, pria ini bisa kembali ke waktu kembali. 17 tahun lalu, hanya 2000 pria yang selamat dari pertempuran. Satu detik sebuah peluru meriam menghantam menara pengawas menghancurkan teman-teman Marquis. Hari-hari penderitaan yang dialami Karl Jasper sejak saat itu jauh lebih buruk daripada kematian. Karena seharusnya dia ikut terjatuh bersama mereka, dia tenggelam dalam rasa bersalah atas teman-temannya. Tetapi, Karl mengusir pikirannya dan memaksa dirinya untuk membuka pintu sialan itu. Begitu dia berhasil, sinar matahari yang menyilaukan menghantam wajahnya. Dan itu membawa pria itu kembali ke waktu Karl menaiki menara dan membeku. Teman-temannya tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Salah satu dari mereka meraih lengan Karl dan berkata, mereka memiliki anggur yang sangat enak yang akan membantunya tenang dan merasa baik. Marquis masih tidak bisa memahami semua ini. Tiba-tiba dia melontarkan bahwa sebuah meriam akan mengubah tempat ini menjadi serpihan. Teman-teman, kita harus bergerak sekarang. Ayo, kita keluar dari sini. Teriak pria itu putus asa, agar teman-temannya segera bergerak. Tetapi mereka hanya berdiri di sana membeku. Teman-temannya tidak mengerti. Karena mereka sudah terbaring di bawah tanah. Akhirnya Karl mengerti. Ketika para pria memberitahunya bahwa sudah 17 tahun sejak hari mengerikan itu. Mereka semua meninggal pada hari itu, tetapi mereka ada di sana. Hidup dan bersemangat berdiri di depan papan marki. Para pria menyebut komandan mereka bodoh, mengatakan bahwa dia hanya terkurung di mansionnya terpuruk dalam kesedihan sepanjang waktu. Karl menggigit bibirnya para pria, memberitahunya bahwa dia harus terus hidup. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka semua, agar marki, Karl tidak akan begitu patah hati dan kesepian lagi. Para pria meminta maaf karena pergi lebih awal. Sepertinya mereka hanya akan bertemu di sisi lain sekarang. Marquis mencoba menghentikan teman-temannya, tetapi mereka melangkah ke samping dan memberitahu Karl untuk menjalani hidup yang baik dan kemudian menghilang. Pria itu menemukan dirinya kembali di galeri selembar kertas kecil melayang turun, dan Karl menangkapnya. Ternyata itu adalah lukisan teman-temannya. Tertawa dan bersenang-senang minum anggur merah yang mewah. Marquis bertanya-tanya bagaimana ini mungkin, tetapi Leonia yakin Tuhan tidak perlu penjelasan. Marquis menduga anak itu membawa kembali teman-temannya, tetapi dia berkata, dia hanya menunjukkan keinginannya melalui lukisan. Itu rasanya terlalu nyata untuk hanya menjadi ilusi. Karakter utama mengambil tangan sang tuan. Apa yang dia tunjukkan kepada Marquis adalah ilusi, memang. Tetapi perasaan rekan-rekannya terhadapnya benar-benar nyata. Leonia menyadari itu, ketika dia melukis gambar itu, mereka sebenarnya memintanya untuk melakukannya. Bayangan kesedihan melintas di mata Marquis, tetapi dia dengan tulus berterima kasih kepada si kecil. Untuk hadiah yang sangat berharga itu, dia dengan lembut mengambil tangan kecilnya sekarang. Karl tidak akan pernah melupakan apa yang Leonia lakukan untuknya. Karakter utama memberikan senyuman hangat kepada Marquis Jasper dan berharap agar cahaya dari kekaisaran yang agung selalu bersamanya. Duke Wangle berada di studinya. Dia menemukan bahwa ada antrean besar orang yang menunggu untuk bertemu cucunya ya. Ketika kaisar sendiri
mengumumkan bahwa kekuatan Putri Duke Goiden telah terbangun. Kamu bisa mengharapkan kerumunan Marquess menawarkan kepadanya sebuah tambang mineral. Tetapi Leonia menolaknya dengan tegas. Duke Dieter sangat terharu oleh hati baik cucunya Antrean untuk melihat karakter utama sangat luar biasa, dan menyapa semua orang membuat seluruh perkebunan terhenti. Pertama kali Guidon terjebak di studinya. Dia telah mendengar tentang insiden dengan Marquis dan Leonia. Jika Duke hanya tahu tentang kebangkitan sihir putrinya, segalanya akan sangat berbeda sekarang. Penasihat mendekati Tuhannya segera setelah dipanggil. Guidon memerintahkan mereka untuk membawakan Sharon kepadanya. Sekarang mereka membawa gadis itu masuk, sambil menendang dan berteriak karena dia menolak untuk berjalan, dan terus meminta mereka mengembalikan ibunya. Seperti kemarin dia akan mengamuk dan menarik pelayan dengan rambut mereka. Penasihat dan pelayan mencoba menenangkannya. Tetapi sia-sia Duke Gideon Heidegger dengan dingin memerintahkan putrinya untuk berhenti berpura-pura dan akhirnya menutup mulutnya. Tetapi Sharon terus berteriak bahwa dia membencinya, karena dia tidak peduli dengan apapun. Bahkan dengan anak yang belum lahir si kecil itu langsung terdiam. Ketika dia melihat tatapan kematian yang diberikan ayahnya, seolah-olah membakar lubang di dirinya. Dia segera meminta maaf kepada Daddy Gideon, bertanya-tanya apakah dia selalu seburuk ini. Dia berkata dengan dingin bahwa Heidegger tidak membuat keributan, dan Sharon bahkan tidak bisa berbicara dengan baik dengannya. Segera setelah Duke menanyakan usianya, Sharon menjawab bahwa dia berusia 7 tahun. Gaiden memintanya untuk terlihat seperti saudara perempuannya, yang berusia 10 tahun. Wanita itu panik sesaat Duke. Gaiden Heidegger bertanya, apakah dia telah mengajar Leonia selama ini? Dan dia mengangguk sekarang dia harus mencurahkan hati dan jiwanya untuk Sharon. Karakter utama sedang bersantai di kamarnya dari surat. Leonia mengetahui bahwa Marquis Karl Jasper telah kembali ke wilayah timur dan menyerahkan gelarnya kepada putri keduanya dengan sisa uang tunai. Dia mendirikan dana untuk membantu veteran perang sekarang. Marquis adalah sekutu yang solid bagi Leonia. Seorang pelayan masuk ke ruangan dan tiba-tiba mengumumkan kepada Nyonya bahwa Yang Mulia, Duke Heidegger telah tiba untuk menemuinya. Itu sedikit mengejutkan karakter utama. Kereta sudah menunggu di mansion Duke Dieter, marah pada keberanian mantan menantunya. Hanya merangkak kembali sekarang setelah kekuatan sihir putrinya muncul. Guidon melangkah keluar dari keretanya, wajah karakter utama segera bersinar dengan kejutan. Dia dengan senang hati berlari menuju penasihat Oslo, benar-benar mengabaikan Duke Heidegger yang berdiri di sana. Oslo senang, dia sudah beradaptasi dengan baik. Guidon melontarkan tatapan tajam kepada gadis itu. Dia berterima kasih kepada Duke Belson karena telah menjaga putrinya, dan menawarkan uang untuk menutupi biayanya. Guidon juga ingin berbicara secara pribadi dengan Leonia. Karakter utama mengangguk kepada kakeknya. Duke Dieter Wangel menghela napas dalam-dalam, dan memberitahu mantan menantunya bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau sekarang. Akhirnya, Leonia ditinggalkan sendirian dengan Duke. Dia senang melihat bahwa dia baik-baik saja. Karakter utama menjawab bahwa itu sangat mengganggunya. Jadi, dia meminta Yang Mulia untuk berbicara dengannya secara normal. Leonia mengerti bahwa dia merasa bersalah saat ini, tetapi harga dirinya tidak membiarkannya menundukkan kepala. Bayangkan saja sekali, dia berusaha keras untuk memenangkan hati pria ini, dan sekarang dia hanya merasa benci. Gwyneth berkata, dia telah mendengar tentang kesepakatan Leonia dengan Kaisar. Dia berterima kasih kepada Leonia karena telah menghindarkannya, dan Sharon, namun pria itu sangat pelupa, dan dia akan membayar untuk tindakan buruknya itu untuk waktu yang sangat lama. Gwyneth berniat untuk membalas budi padanya. Leonia menjelaskan dengan jelas bahwa dia membutuhkan penasihat Oslo. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar peduli padanya, yang menjadikannya pria yang sempurna. Untuk gadis kita menemukan penasihat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Leonia memberitahu Duke bahwa Oslo hanyalah alat baginya. Penasihat ini tidak akan melakukan apapun untuk mengecewakan Duke, dan dia menyatakan bahwa dia juga tidak akan melakukannya. Gwyn merenungkan kata-kata putrinya. Dia tersenyum saat dia setuju. Tobias marah kepada Duke Gideon Heidegger, menyebutnya sebagai orang yang benar-benar menyebalkan, dan menendang hadiah yang dia kirim untuk Leonia. Sang pahlawan tersenyum, dan menyarankan agar Oslo ikut serta. Pria itu tidak pernah mengira Leonia akan menjadi bosnya, dan dengan itu, Duke Gideon bergegas kembali ke kediamannya, bahkan tidak membiarkan penasihat tua Oslo mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia hanya bisa dibuang ya. Karakter utama mengundang Oslo ke mansion Fangler. Dia mengira Oslo akan sangat terkejut dengan berita itu. Tetapi penasihat itu memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak. Melayani Nona Leonia adalah kehormatan baginya. Dia mempertaruhkan segalanya untuk membebaskannya dari penjara itu. Karakter utama memberitahu penasihatnya Oslo bahwa dia tahu semua tentang kesetiaannya dan betapa baiknya dia padanya. Tetapi dia tidak ingin dia menjadi penasihatnya. Leonia ingin dia menjadi gurunya dia,
memintanya untuk mengajarkan mereka keterampilan keluarga Heidegger yang selalu dibanggakan Duke Gilden. Oslo ingin tahu mengapa dia membicarakan mereka. Leonia menjelaskan bahwa dia maksudnya keluarga Wangel. Karakter utama segera melihat sekeliling, memberitahu Oslo bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari kediaman Heidegger. Rumah Wangle masih sangat tidak berbahaya, dan lembut tidak ada dari mereka yang bahkan meminta untuk melihat Paula. Mereka tahu betul bahwa Leonia membantu Marquis Karl dan Oslo menyimpulkan bahwa mereka hanyalah orang-orang yang sangat santai. Atau mungkin mereka hanya merasa bersalah karena keluarga Wangle sekarang berada di sorotan, tetapi alih-alih membalas dendam pada Guido dan Magda atas kematian ibu. Mereka hanya mengawasi cucu perempuan mereka dan tersenyum. Leonia tidak berusaha mendorong mereka untuk membalas dendam berdasarkan emosi. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak bisa sembarangan dengan Wangle Oslo yang sedang berteori, sedang mengerahkan segala cara untuk melindungi keluarga dari pihak ibunya. Karakter utama hanya tersenyum dan mengangguk untuk saat ini. Dia memutuskan untuk menyebutnya simbiosis. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras, dan Tobias bergegas masuk memanggil nama keponakannya, dan mengganggu percakapan mereka. Pria itu memberi Oslo tatapan curiga. Dia memberitahunya untuk memberitahu jika pria ini bahkan melihatnya dengan cara yang salah. Tiba-tiba Yan dengan senyum aneh bertanya kepada sepupunya yang kecil, apa yang dia lakukan di sana? Dia segera menarik Tobias dengan telinga. Oslo menjawab bahwa itu akan menjadi tugas yang berat. Karakter utama menjelaskan, memberitahunya bahwa dia menginginkannya sebagai tangan kanannya, dan pekerjaan pertamanya adalah mencari bantuan yang solid. Oslo mengakui kata-kata nyonya itu, tetapi Leonia menambahkan peringatan. Tidak ada yang terhubung dengan Countess Stein. Karakter utama terdiam, berpikir keras bahwa sekarang Magda mantan kekasih ayahnya mungkin sudah melahirkan anak itu. Oslo mengangguk, mengonfirmasi apa yang dia katakan selama percakapan dengan Guiden. Dia memintanya untuk menyerahkan Magda kepadanya sekarang. Karakter utama mengulurkan surat kepada Oslo, memberitahunya untuk segera mengantarkannya kepada kepala istana. Dia bertanya apakah dia bisa melihat apa yang tertulis di dalamnya. Karakter utama hanya memberinya senyum nakal dan mengungkapkan isi surat tersebut. Oslo berpikir itu adalah langkah paling cerdas untuknya. Dan Leonia memberitahunya untuk segera mengatur pertemuan dengan Magda. Wanita itu terbaring di sel yang lembab. Tiba-tiba seseorang mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya. Magda segera duduk dan melihat Putri Duke Heidegger yang berkata, ayahnya bisa sangat kasar pada orang-orang. Terkadang kamu harus bertanya-tanya, bagaimana dia bisa membiarkan ibu anaknya diperlakukan seperti ini? Ada saat-saat ketika Leonia memiliki harapan tinggi untuk wanita ini sebelum kekuatan Leonia terbangun. Magda memberitahu Duke Guido bahwa dia sedikit terkejut, tiba-tiba memiliki seorang putri yang lebih tua. Saat itulah dia menyarankan untuk mengirim gadis itu pergi untuk belajar. Sang Duke hanya mengangkat bahu dan berkata, dia tidak peduli tentang wanita itu. Magda kesulitan percaya bahwa ada orang yang ingin membeli lukisan putrinya. Seperti ada yang akan membuang-buang uang mereka untuk itu, pikirnya. Leonia hanya membawa aib bagi keluarga mereka. Wanita ini selalu menyebut lukisan Leonia sampah. Magda melakukan segala yang dia bisa untuk menghancurkan kepercayaan diri karakter utama, membuatnya berpikir bahwa dia benar-benar tidak berharga bagi Leonia. Dia adalah perwujudan hidup dari mimpi buruk. Duke mengetahui tentang racun itu dan langsung mengeksekusi Magda. Bahkan setelah wanita mengerikan itu pergi, karakter utama menderita selama bertahun-tahun. Akibat apa yang telah dia lakukan, penumpukan arsenik menyiksa gadis itu, hingga nafas terakhirnya hati Leonia akan membeku pada tawa kecil yang paling ringan. Sekarang mengenang kembali, karakter utama menyadari Magda perlu mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Wanita itu berkata, dia secara fisik tidak bisa berbicara. Magda mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa kuku jarinya sudah hilang. Karakter utama dengan dingin memberitahu wanita itu bahwa dia hanya ada di sana untuk membuatnya membayar atas kehancuran hidupnya si tawanan. Tidak tahu apa yang dibicarakan gadis bodoh ini. Magda menyarankan gadis itu untuk melihat saat dia meninggal. Segera dia bertanya kepada karakter utama, apakah dia terlalu keras, menyiksanya di jam-jam terakhir sebelum menghadapi konsekuensi. Tetapi Leonia tidak merasa sedikit pun simpati untuk Magda. Wanita itu selalu mengira dia hanya anak biasa. Tetapi sejak Magda tiba-tiba berbicara tentang belas kasihan, karakter utama memutuskan untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah meminta kaisar untuk mengampuninya. Mata wanita itu langsung melebar. Magda langsung bersemangat dan mulai berterima kasih kepada gadis itu. Dengan sangat dia terus membanjiri karakter utama dengan rasa syukur. Sementara senyum jahat merayap di wajah Leonia saat melihat itu, sang pahlawan bertanya kepada Magda, apakah dia ingin hidup? Tetapi ternyata dia sama sekali tidak takut. Tetapi sekarang, Magda mulai memohon kepada Nona Leonia untuk membiarkannya hidup sedikit lebih lama.
Sampai anak bungsunya tumbuh dewasa, dia juga adik kecil Leonia. Jadi dia bisa menunjukkan sedikit belas kasihan, namun karakter utama tidak akan melakukan itu. Tahta merasa kasihan pada Magda, tetapi tidak akan membiarkan dosanya begitu saja. Mereka mempertimbangkan hasil yang kurang parah sehingga dia tidak akan dieksekusi. Wanita itu memintanya untuk menjaga anak yang bahkan belum memiliki nama. Tetapi Leonia memberitahunya bahwa namanya adalah Nathan. Air mata segera mengalir dari mata Magda, karena dia sangat memahami bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan itu untuk anaknya. Leonia mengungkapkan bahwa Gideon ingin membesarkannya menjadi seorang ahli pedang. Sayang sekali, anak ini tidak akan pernah berhasil. Magda segera mulai berteriak tentang dosa mengerikan yang telah dilakukannya, memohon kepada Nona Leonia untuk memaafkannya, dan setidaknya menyelamatkan anak kecilnya. Tetapi Sharon juga adalah anaknya. Meskipun Gifidon adalah ayahnya Leonia, akan menyelamatkan Magda, menjaga hidupnya tetapi hanya agar dia bisa melihat anaknya tidak menjadi apa-apa. Itu adalah hadiah sang pahlawan untuknya. Pada akhirnya tahta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Magda. Sebagian besar orang melihat berita itu sebagai keluarga Fangler yang menunjukkan belas kasihan. Tetapi para bangsawan melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Kehilangan salah satu dari mereka, mengubah Fanglers menjadi binatang buas yang liar. Magda terus-menerus disiksa. Dia melihat sekeliling dengan ketakutan tiba-tiba, menyadari tempat mengerikan yang mereka seret dia. Kesana penjara ini adalah yang terburuk. Dia mulai memohon kepada mereka untuk segera mengakhiri semuanya. Saat itu juga, Tobias berdiri di lantai pertama mansion bersama Ian bertanya tentang membawanya serta sementara karakter utama bersiap untuk perayaan yang akan datang. Tobias sangat ingin membawanya tetapi Ian tegas, mengatakan tidak mungkin itu akan terjadi orang yang waras. Mana yang bahkan berpikir untuk membawa hewan liar ke pesta kekaisaran. Itu sangat tidak pantas. Earl dan Countess menyaksikan anak-anak mereka berdebat. Ian menghela napas lelah ketika saudaranya mengingatkannya bahwa Roshan adalah keluarga. Juga dia baik-baik saja sampai dia mengetahui bahwa sepupunya sedang menarik beberapa tali untuk melibatkan Roshan hanya untuk mengundang dirinya ke acara tersebut. Tobias senang dengan bagaimana semuanya berjalan. Sekarang dia bisa pergi bersama Leonia dan Roshan. Sekali lihat ke wajah sepupunya, dan Ian tahu persis apa yang dipikirkan dan dibayangkan Tobias. Jadi reaksinya tidak mengejutkan. Tetapi jika dia menjadi keras kepala, Ian akan memberitahu Leonia bahwa dia tidak bisa menangani kopinya Tobias, sekarang harus membawa Roshan kembali. Count Dater dengan tenang bertanya kapan cucu perempuan mereka akan turun. Akhirnya pelayan mengumumkan bahwa nona kecil sudah siap, dan seluruh keluarga Wangle terjaga menunggu. Leonia muncul, karakter utama keluar dengan gaun lavender. Dia merapikan rambutnya kali ini. Para kerabat segera menyimpulkan bahwa si kecil mereka benar-benar menawan dan para kakek bahkan sedikit meneteskan air mata. Mereka segera menuju kereta. Kakek menyarankan agar si kecil ikut bersamanya. Karakter utama langsung setuju, dan kemudian dia teringat. Para aristokrat dan keluarga kerajaan juga akan ada di sana. Mantan suami Leonia juga akan hadir. Dia masih pangeran mahkota setelah semua Duke Dieter meletakkan tangannya di atas tangan cucunya, dan memberitahunya untuk tidak khawatir mengingatkan bahwa kakek ada di sana hanya untuknya. Jadi dia bisa menikmati dirinya sendiri. Sekarang, Leonia mengerti apa perasaan itu. Penyihir terakhir yang terdaftar secara resmi. Terbangun 97 tahun yang lalu. Banyak orang tidak mengharapkan untuk melihat seorang warlock yang menjadi nyata. Lord Carl dan Marchioness Diana Jasper telah tiba, dan akhirnya memasuki aula. Kekuatan tahta kerajaan dan kebanggaan kekaisaran. Putri bangsawan Nona Leonia Heidegger para wanita lainnya segera mulai mendekati karakter utama. Kemudian pengumuman kedatangan keluarga kekaisaran disampaikan. Yang memimpin adalah kaisar itu sendiri dengan tongkat dan bola, melambangkan kekuatan dan otoritasnya kepada semua subjek di jamuan itu. Kemudian karakter utama melihatnya. Seorang pemuda berambut pirang berjalan di belakang ayahnya. Karakter utama sangat merindukan suami pertamanya. Orang yang membuatnya bahagia di kehidupan masa lalunya, namanya adalah Isaac Okostrov. Sebelum turun kaisar menanyakan tentang kemampuan Leonia. Duke Gilden menyarankan bahwa putrinya bisa mewariskan keterampilan sebagai master pedang dan penyihir kepada generasi berikutnya. Dan begitulah Leonia dan Isaac menikah, tetapi di antara keluarga kerajaan. Dia pada dasarnya adalah orang biasa, meskipun Isaac mewarisi wilayah. Yang membuatnya menjadi anak emas kaisar orang tua itu memiliki harapan besar untuk putranya. Setelah semua dia seharusnya memberinya cucu yang kuat. Pangeran mengingat kata-kata kaisar dengan sempurna, tetapi dia masih memiliki keraguan tentang seluruh hal itu. Di malam pernikahan mereka, dia ragu. Isaac mengetahui bahwa Leonia baru berusia 15 tahun. Dia masih anak-anak jadi pria, itu memberitahu Leonia untuk tidak khawatir karena dia tidak akan melakukan apa-apa padanya. Isaac menjadi seperti kakak laki-laki baginya.
Dia memperingatkannya sekali. Begitu pertarungan berdarah untuk takhta dimulai, dia akan menjadi titik terlemah. Orang pertama yang mereka ambil tanpa ragu. Itulah sebabnya mereka tidak pernah sepenuhnya mengkonsumsikan pernikahan mereka. Sudah 100 tahun tidak ada penyihir di kekaisaran. Sang kaisar terus berbicara membosankan. Dan karakter utama mulai merasa sangat bosan dengan pidatonya yang membosankan. Isaac kini berusia 18 tahun. Putri Calabria ada di sampingnya. Dia 2 tahun lebih tua dari gadis kita, jadi bisa dibilang karakter utama berusia sekitar 12 tahun pada saat ini. Leonia berharap mereka bisa menjadi teman. Dia melihat ke arah anak-anak wajah Putri Calabria meringis kesal. Dan dia mendesis pada gadis itu menanyakan apa yang dia tatap. Jadi dia benar-benar menyebalkan. Bahkan saat itu mahkota secara resmi mengakui Leonia sebagai penyihir. Sedikit yang diketahui karakter utama, sebuah upacara penunjukan kekaisaran. Bisa berlangsung selama ini keluarganya menyarankan yang kecil untuk beristirahat sejenak. Dia meminta pamannya untuk mengantarnya ke toilet Tobias, langsung bersemangat dan berkata, dia tidak akan menjadi pria yang baik jika menolak permintaan seorang wanita. Karakter utama berjalan beriringan dengannya. Dia ingat pangeran ke-8 Rutger, yang bahkan belum menunjukkan wajahnya. Mungkin dia tidak bisa datang meskipun dia ingin. Karena dengan jumlah itu bahkan seorang anak haram terlihat lebih baik jika dibandingkan. Keluar ke halaman Leonia melihat Isaac. Dia meminta pamannya untuk menunggu sebentar. Isaac benar-benar terkejut ketika dia melihat seseorang mendekatinya. Tiba-tiba dia tersadar dari pikirannya dan melihat ke atas Leonia menyapanya. Dia mengenali Putri Duke Heidegger. Karakter utama memberitahu Yang Mulia bahwa dia keluar untuk menghirup udara segar dan bertanya, apakah dia bisa bergabung dengannya. Isaac tentu saja mengizinkannya. Dia mengucapkan selamat atas penunjukannya. Tetapi Leonia berkata, dia tidak begitu senang. Karakter utama yakin, Yang Mulia tidak begitu melompat kegirangan ketika dia menjadi pangeran mahkota juga. Tetapi dia mengira situasi mereka berbeda itu bukanlah topik pembicaraan favorit Isaac. Leonia segera meminta maaf kepada pangeran. Bagi karakter utama Isaac masih selembut anak-anak lainnya di sekitarnya. Kepada karakter utama Isaac tetap selembut anak-anak lainnya di sekitarnya. Tetapi sayangnya dia harus memanfaatkan bahwa Leonia ingin menanyakan sesuatu. Dia mengatakan bahwa dia sangat sedih karena tidak memiliki saudara laki-laki atau perempuan. Itulah sebabnya, gadis kecil itu selalu bermimpi memiliki saudara laki-laki seperti Isaac dan saudara perempuan seperti Putri Calabria. Misalnya dia berbicara tentang pesta yang direncanakan kakeknya dan meminta pangeran untuk datang bersama putri. Tetapi dia hanya berharap dia bersenang-senang dengan anak-anak lainnya. Kemudian Leonia mengaktifkan pesona kekanak-kanakannya. Isaac mulai ragu dan mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bisa memutuskan sendiri. Lalu Leonia berkata, dia bisa saja bertanya kepada kaisar. Jadi dia sangat menantikan untuk melihatnya sang pahlawan. Yakin sekali, Isaac akan muncul. Dia bergegas ke istana kekaisaran, tanpa menyadari bahwa seseorang mengawasi. Setiap gerakannya dari semak-semak pamannya langsung muncul, menanyakan apa yang dia bicarakan dengan pangeran mahkota. Leonia sedang diawasi oleh sepasang mata biru yang tajam. Si anak kecil itu tersentuh. Pipinya sedikit memerah setelah mengetahui bahwa nama gadis itu sebenarnya Leonia. Sekarang sang pahlawan pergi mencari Calabria. Dia berada di samping hanya bersantai dengan jus. Karakter utama mulai mendekati putri, sementara dia sedang asyik dengan urusannya sendiri. Tetapi dia dengan cepat melihat Leonia putri itu bertanya dengan kesal. Apa yang dia inginkan? Leonia tertawa pelan, karena temannya masih sama seperti dulu. Karakter utama menjelaskan kepada putri bahwa dia hanya butuh istirahat. Dari bau yang memenuhi seluruh aula pesta, mata Calabria bersinar dengan minat. Leonia menambahkan bahwa bau itu terutama berasal dari ayahnya. Tetapi karakter utama segera mulai meminta maaf kepada Yang Mulia. Tetapi Calabria segera menjawab bahwa dia tidak perlu melakukannya. Putri itu tidak berpikir Heidegger bisa seperti itu. Tetapi di dalam Leonia masih merupakan pelopor. Namun, keluarga ini dikenal karena kebaikan dan kebodohan mereka, yang berarti mereka pasti membutuhkan bimbingan. Tetapi Leonia tidak berpikir dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Tetapi putri itu berkata, itu bukan kesalahannya. Karakter utama tahu itu Calabria masih seblun seperti biasanya. Karena dia selalu memarahinya di masa lalu. Karena mengatakan hal-hal seperti itu. Saat itu dia terus mengatakan, Leonia perlu menunjukkan giginya. Jika dia adalah ibunya, dia pasti akan membuat semua bajingan itu. Mencabut rambut mereka, dia adalah orang yang membantu. Leonia mengetahui apa yang perlu dilakukan. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anak yang belum lahir dari gadis itu. Sudah terlambat saat itu. Tetapi sekarang Leonia akan melindunginya. Karakter utama mengundang putri ke pesta teh.
Calabria langsung menyeringai dan berkata kepada gadis itu, dia hanya akan datang jika tiba-tiba menemukan waktu luang. Tetapi Leonia tahu, dia pasti akan muncul. Hari pesta teh tiba, banyak anak-anak sudah berkumpul. Tetapi karakter utama merasa cukup bosan, karena saudara laki-laki dan perempuan. Kekaisaran belum tiba. Tiba-tiba Leonia melihat mereka. Dia langsung menyapa. Matahari kecil dan bulan dari kekaisaran karakter utama membeku. Saat dia melihat ke atas, dan melihat orang terakhir yang dia harapkan. Putri meminta Rutger untuk menyapa pangeran ke-8, memohon untuk ikut. Rutger Orkestrov lahir dari seorang pelayan, dan tidak seperti anak-anak kaisar lainnya. Ibunya segera diurus setelah dia lahir. Dia terpaksa tinggal di sayap kosong kastil, tetapi dia berhasil keluar dari bayang-bayang. Meskipun dari mana dia berasal, Rutger tidak dapat disangkal berbakat, dan keterlibatannya membuat semua orang berkeringat. Tidak ada yang mencurigai sejenak bahwa dia akan menjadi orang yang menang. Anak itu berkata, senang bertemu dengannya. Karakter utama meminta Yang Mulia untuk memanggilnya, layani. Dan kemudian anak itu berkata, dia juga bisa melakukan hal yang sama. Rutger memintanya untuk memanggilnya dengan nama depannya. Putri itu menyarankan berjalan-jalan di taman. Layani memanggil pamannya, dan memintanya untuk menjaga Pangeran Rutger. Sementara dia menunjukkan Pangeran Ishak dan putri itu berkeliling taman. Calabria yakin ada lebih banyak hal di sini daripada yang terlihat. Karakter utama mengundang anak-anak untuk bergabung dengannya dalam sedikit petualangan. Dia mengulurkan lukisannya kepada mereka detik berikutnya. Anak-anak itu ditarik ke dalamnya dan menghilang.